Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Ada yang baru nih di Google Site. Jadi saya mendapatkan notifikasi Google Site menambahkan fitur link untuk media sosial. Nah ini dia. Saya baru dapat notifikasi tadi ya apa oh ini sesuatu yang baru gitu kan ya. Wah, bagus juga gitu kan ya. Jadi kita akan mendapatkan fitur gitu kan ya, bagaimana sosial media ini benar-benar bisa disajikan di Google Site kita. Ini nih bentuknya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada kita bisa masukkan WhatsApp gitu kan ya, Facebook dan tentunya ini link untuk YouTube gitu kan ya dan lain sebagainya. Ini juga kalau kita lihat di previewnya juga tinggal diklik-klik aja ini Bapak Ibu ya, tinggal diklik-klik aja gitu kan, kita masukkan linknya tadi gitu kan ya. Nah sebetulnya kenapa sih saya menggunakan Google Site gitu kan ya, terutama ini untuk pembelajaran latsar ya Bapak dan Ibu ya. Saya bisa berikan contohnya ke sini ya, yang untuk agenda satu. Jadi bahan tayang ini disusun sedemikian rupa tentunya untuk memudahkan peserta latsar kita gitu kan ya. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat untuk di agenda satu kan seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ini untuk hari pertama gitu kan ya, ini hari kedua, ketiga gitu kan ya, dan ini bisa dilihat gitu kan ya, ada referensi, bisa memasukkan e-book dan lain sebagainya ya. Kalau ini kan saya memasukkan modul. Kita lihat satu persatu tentunya ya. Di hari pertama untuk agenda satu kita bisa menyampaikan ada dua metode gitu kan ya. Saya selalu bilang gitu ya. Ada sinkronus dan asinkronus kan seperti itu. Kebetulan ini lacarnya untuk untuk yang blended ya Bapak dan Ibu ya. Saya sampaikan, oh ada 2 CP nih, kita mulai jam 8.45 sampai jam 10, seterusnya nanti ada penugasan gitu kan ya. Nanti saya jelaskan gitu kan ya. Nah, ini enaknya di Google Site ini ya kita bisa membuatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Menampilkannya seperti ini gitu kan ya. Oh, sebentar. Saya di sini dulu deh. Oke, nah ini ya. Nanti pada saat menampilkannya kan bisa seperti ini tuh kan. Jadi full screen ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini seperti bahan tayang biasa aja gitu ya, dibuat di dalam PowerPoint. Nah, tapi enaknya di Google Site ini gitu kan ya, khususnya untuk pelajar ini enak Bapak dan Ibu gitu ya. Kita bisa menautkan video contohnya ini ya. Jadi di awal pembelajaran kan kita selalu men-trigger ya, men-trigger peserta untuk selalu selalu menunjukkan sikap bela negara ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini tinggal diklik aja Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini tinggal diklik, maka ini menuju ke seperti ini gitu kan ya, Indonesia Raya. Yuk mari kita sama-sama menyimak lagu Indonesia Raya gitu ya untuk memberikan penguatan tentunya ya kepada peserta latsar. Nah, setelah itu kan kita bisa memperkenalkan diri gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita tinggal tinggal klik video ini adalah link untuk ke YouTube Bapak dan Ibu ya, ke video profil kita. Jadi bahan tayang ini tentunya interaktif Bapak Ibu ya. Saya mendapatkan teorinya ini namanya hypercontent gitu ya, hypercontent seperti itu. Jadi kontennya banyak dan ada linknya gitu kan ya. Jadi untuk memberikan penguatan kepada bahan tayang ini tentunya. Jadi ini interaktifnya bisa ditonton langsung gitu ya, atau memberikan link seperti ini gitu. Ini juga sama saya tautkan di YouTube Bapak dan Ibu ya, dan saya simpan di sini gitu kan ya, simpan di bahan tayang ini. Ini ada dua metode gitu kan ya. Bapak Ibu bisa langsung memunculkannya di sini atau ada tombolnya gitu kan di sini. Ini tinggal klik bisa melihat video profil ini. Tentunya ini ada dua perbedaan gitu kan ya, ada yang langsung bisa ditonton atau bisa diklik gitu kan ya, tergantung kebutuhan kita. Nah ini juga menariknya Bapak dan Ibu, kita bisa menyembunyikan susah banget ya, menyembunyikan gitu ya. Contoh ini nih deskripsinya apa sih? Ya kita sembunyikan dulu gitu kan ya. Tinggal kita klik seperti ini. Oh ya, agenda ini untuk apa nih? Membekali apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, supaya kita interaktif aja
aja sih gitu ya pembelajaran kita. Baik, indikator hasil belajarnya apa gitu ya. Saya selalu memancing nih, memancing teman-teman peserta itu. Oke, sudah baca belum modulnya agenda satu, indikator hasil belajar kita apa? Ayo gitu ya, sambil mau-overview kan, seperti itu ya. Mau-overview emosinya gitu ya, peserta latsar benar-benar baca atau enggak gitu kan ya. Nah, ini kita sampaikan gitu ya. Ini juga kalau sudah selesai bisa ditutup kembali kan seperti itu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, saya membuat bahan tayang dengan Google Site ini juga saya mengkombinasikan juga dengan Microsoft PowerPoint ya. Seperti ini gambar ini Bapak Ibu ya, ini image gitu kan ya. Ini saya buatnya di PowerPoint gitu ya. Saya menyebutnya dengan hybrid presentasi gitu kan ya. Jadi hybrid presentasi itu ada saya telah menyampaikan ya dalam video-video sebelumnya bahwa hybrid presentasi itu ada dua kekuatan, bahkan lebih gitu kan ya. Maksudnya dua kekuatan ini adalah bahan tayang yang dibuat di PowerPoint, saya kombinasikan dengan bahan tayang yang di Google Site. Kenapa Google Site, Bapak Ibu ya? Google Site itu tentunya mudah gitu kan ya, dan tentunya di Google Site ini kita bisa membuat bahan tayang yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu kan ya, dengan menggunakan smartphone, tablet gitu kan ya. Tentunya ini akan memudahkan si peserta latsar kita gitu. Oh, bisa belajar di mana saja, dan ini juga memudahkan kita gitu kan ya. Jadi saya kalau ngajar nggak perlu bawa laptop aja gitu Bapak Ibu ya. Laptopnya mungkin sudah ada di penyelenggara, atau kita bisa dari smartphone, juga bisa dari tablet gitu kan ya, tinggal di sharing-sharing saja kesan seperti itu. Jadi ini juga dibuat di PowerPoint dan tentunya ini dikombinasikan. Inilah yang disebut dengan hybrid presentasi, itu yang saya suguhkan gitu ya kepada Bapak dan Ibu gitu ya, untuk bagaimana kita belajar bersama membuat sebuah bahan tayang yang kaya konten ya, hyper konten. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ya bisa kita menyisipkan wheel of names gitu kan ya. Contohnya, ayo kita berkenalan nih kan gitu ya Bapak Ibu, pasti di awal materi, ayo kita berkenalan sambil gitu kan ya. Kita tidak hanya menggunakan nama saya Indra, nggak gitu kan ya, tapi juga memberikan penguatan-penguatan, memberikan afirmasi positif bahwa saya adalah ASN terbaik dari mana nih gitu kan ya, selalu supaya kita memberikan kepercayaan diri gitu ya ke setiap peserta latsar, dan tentunya nilai-nilai berbangsa dan bernegaranya. Dan pada prinsip pembelajaran orang dewasa kan, saya pernah mendapatkan dulu ya pada saat Cawid, Widai Suara memang tidak diperkenankan memanggil nama gitu ya, memanggil nama peserta, seolah-olah menunjuk itu nggak boleh katanya kan gitu ya. Jadi gimana caranya kan gitu ya? Kalau saya mempersilahkan suka susah gitu ya Bapak Ibu ya, peserta latsar, ayo silakan, siapa mau duluan untuk berkenalan, susah sekali gitu ya. Maka menggunakan wheel of name ini gitu ya. Ini tinggal diklik saja seperti ini kan juga ini menarik gitu Bapak Ibu ya. Ini interaktif dan peserta latsar tuh suka gitu ya. Wah, deg-degan, ini siapa nih gitu kan ya. Nah, ini gitu kan, ini salah satunya kita bisa menggunakan wheel of names ini adalah untuk memulai gitu ya berinteraksi dengan peserta latsar. Kalau sudah selesai kita remove Bapak Ibu ya, ini di remove supaya nanti namanya tidak terpilih lagi kan gitu ya. Nah, ini juga menarik ya untuk menggunakan wheel of names ini. Nah, ini juga kita ada materi-materi seperti ini gitu kan ya. Ini luar biasa sekali interaktif gitu kan ya. Dan saya merasakan saya sangat dimudahkan gitu ya dengan bahan tayang ini. Nah, ini juga saya buatnya di PowerPoint gitu kan ya, membuat grafik seperti ini, saya susun ulang dan saya menjelaskan bahwa latsar ini apa sih? Oh, pembentukan karakter gitu kan ya. Nah, ini untuk menunjukkan mulai kepada materi kan seperti ini. Nah, ini gitu kan ya, contoh-contohnya Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini dibuat di PowerPoint yang saya sisipkan di sini gitu kan ya, sehingga orang memudahkan ya peserta latsar juga menyimak materi yang kita susun. Ya, seperti ini gitu kan ya. Nah, ini dia. Nah, ini juga tentunya ini akan sangat menarik gitu kan ya Bapak dan Ibu ya, sehingga
si peserta juga bisa belajar lebih mendalam gitu kan ya pada saat asinkronusnya gitu kan ya. Nah, saya mau menugaskan, "Ya tonton silakan pada saat asinkronusnya," gitu kan ya. Tontonnya di sini aja gitu, tinggal diklik, maka ini akan muncul ya contoh-contoh implementasi nilai-nilai bela negara gitu kan ya di sini. Nah, di sini ada ada kata-kata kuncinya gitu kan ya. Silakan tonton videonya, di sini ada kata-kata kuncinya seperti apa sih mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sangat menarik dan tidak perlu ke Google tidak perlu ke YouTube bolak-balik gitu ya. Kalau bahan tayang seperti ini juga sudah dimasukkan di sini ya. Ini memudahkan peserta latsar kita fokus gitu kan ya, fokus nggak harus bolak-balik gitu kan ya dari PowerPoint terus ke YouTube dan sebagainya kan gitu ya. Dan ini juga tidak berat ya Bapak Ibu karena kan ini juga cloud ya sistemnya, penyimpanannya cloud gitu kan ya. Jadi tidak di komputer kita tapi aksesnya juga ada di Google Drive kita gitu kan ya, dan ini otomatis menyimpan gitu kan ya. Kalau kita lupa kan ya, waduh tadi udah sampai mana ya mengerjakan kita membuat bahan tayangnya, ini otomatis tersimpan gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa memberikan penguatan gitu kan. Oh, pengen tahu Mas bela negara? Di sini ada gitu kan ya, tinggal diklik, sini sudah ada gitu kan ya untuk bagaimana tahu gitu ya si peserta latsar Mars bela negara itu seperti apa, ini kita sudah menyiapkan tautannya. Kenapa ini menggunakan tautan? Karena ini bukan dari skenario pembelajaran kita gitu kan ya, ini pakai tombol aja gitu kan ya. Untuk supaya peserta tahu ya kita sisipkan aja gitu kan ya supaya mengakses gitu kan ya dapat mengkliknya. Jadi tidak ditampilkan di sini karena memang bukan dari dari skenario pembelajaran kita. Jadi ini untuk pengetahuan saja gitu kan ya jadi kayak saya membuatnya dibuat tombol aja gitu kan ya. Kalau mau tahu ya tinggal klik seperti itu strateginya. Ini ya Bapak Ibu, ini materi-materi yang yang saya buat ya di PowerPoint ini gitu kan ya, tapi saya di save as dulu ya menjadi PNG, menjadi gambar dan saya menjadi menjadi slide gini aja ya, slider gitu ya namanya ya, atau carousel atau apalah ya gitu ya. Jadi ini tinggal digeser, tinggal diklik-klik aja seperti ini gitu ya. Ada dua metode lagi nanti akan saya perlihatkan ya di agenda 2 dan agenda 3-nya. Jadi tidak berbentuk seperti ini tapi PowerPoint-nya ada juga yang benar-benar PowerPoint-nya saya simpan di sini gitu kan ya. Tetapi memang harus ke harus ke namanya Google ini ya. Oke, jadi saya lupa ya. Jadi Google namanya untuk sebentar saya jadi lupa ya. Oke. Tapi nanti bentuknya harus menjadi ini, Bapak dan Ibu harus menjadi Google Slide ya, harus menjadi Google Slide gitu. Jadi dari PowerPoint harus di convert menjadi Google Slide gitu ya. Jadi sama gitu ya, bentuknya seperti PowerPoint ya. Oke, ini yang tadi ya untuk agenda 1 ya, seperti ini analisis kontemporer dan di sini juga kita bisa memasukkan gambar JIP ya Bapak Ibu dan tentunya tambah menarik gitu kan ya, tambah menarik jadi terasa hidup PowerPoint kita gitu kan ya. Oke, sebentar saya cek ininya ya. Oke, nah ini ya. Nah ini ya supaya kenapa saya memindahkan ini Bapak Ibu ya, kebetulan saya pakai MacBook ya, supaya ini yang toolbar ini hilang gitu ya, supaya kelihatan di PowerPoint aja seperti PowerPoint. Nah ini gitu kan ya. Jadi full screen gitu maksudnya, tidak ada gangguan-gangguan seperti ini. Nah ini pakai GIF ya Bapak Ibu ya, GIF ya. Jadi terasa hidup gitu kan ya. Ini bisa Google Set juga sudah bisa membuat gambar seperti ini ya yang bergerak-bergerak seperti ini. Bagaimana identifikasi isu seperti apa ya kita jelaskan di sini gitu Bapak Ibu. Ya, ini rasa-rasanya Bapak Ibu juga sudah mengenal ya bentuk-bentuknya juga ini PowerPoint jadi tidak masalah gitu sudah biasa kita mempresentasikan di PowerPoint tapi medianya kita pindahkan ke Google Site ini gitu kan ya. Ya kita menunjukkan Bapak dan Ibu menunjukkan Google Site ini
kita menunjukkan bahwa Widai Suara juga bisa menjadi sosok yang smart ASN gitu ya, menggunakan teknologi dalam media pembelajaran gitu ya. Jadi kita sambil memberikan penekanan ya, penguatan kepada peserta latsar, juga kita bisa memberikan contoh juga gitu kan ya, bahwa Widai Suara juga seorang ASN yang menggunakan teknologi gitu kan ya, smart ASN gitu kan ya. Jadi berakhlak itu bukan hanya diajarkan untuk peserta latsar juga gitu ya, tapi benar-benar Widai Suara juga memberikan contoh kan gitu ya. Ini yang selalu kita coba gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, salah satu contoh-contohnya. Nah, ini bagaimana nih membuat, wah ini ada link gitu kan ya Bapak Ibu ya, link untuk web gitu. Bagaimana kita membuat fishbone gitu ya, bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya menyiapkan linknya juga di sini ya, dari web namanya Smart Draw gitu kan ya. Jadi tinggal diklik saja seperti ini, dan ini bagaimana sih membuat diagram fishbone dengan online ya gitu ya. Ini ada linknya gitu kan Bapak Ibu ya, bisa 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 membuat ini ya, bisa membuat di Smart Draw ini ya. Tinggal kita sign in aja dengan Google ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan alamat Gmail Bapak dan Ibu gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi online yang bisa kita buat, ada mind map gitu ya. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia, supaya kita ada memberikan informasi lah ya ke ke peserta latsar kita. Ini banyak sekali ya untuk membuat grafik-grafik ya tentunya Bapak Ibu ya, supaya kita menunjukkan adanya smart ASN tadi gitu kan ya. Oke, baik. Kita kembalikan ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Untuk jadi artinya PowerPoint yang kita susun, kita tingkatkan gitu Bapak Ibu ya, supaya kita benar-benar menggunakan atau mengoptimalkan teknologi gitu kan ya, dan ini juga bisa menautkan, ada YouTube tadi gitu Bapak Ibu ya, apalagi yang baru gitu kan, tadi ada sosial media, dan tentunya ini Bapak Ibu ya, ada link-link web gitu kan ya, yang memang bisa kita pergunakan, bisa kita optimalkan ya, seperti tadi juga wheel of names gitu ya. Jadi ini kayak konten gitu Bapak Ibu ya. Jadi hyper konten tadi yang saya sampaikan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini juga saya buat di PowerPoint. Jadi ya tinggal memasukkan aja seperti ini gitu kan ya. Ini untuk bisa memberikan penguatan-penguatan saja kepada peserta latsar. Nah, ini saya menyampaikan, oh sekarang asinkronus, silakan ini ada penugasannya, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, silakan ada penugasan untuk asinkronus, dan di sini juga ada video-videonya Bapak dan Ibu ya. Kebetulan sudah saya update gitu kan ya, dan ini juga link ini juga terus dibuka gitu ya sampai kapanpun ya. Ketika pembelajaran hari pertama sudah selesai dan peserta juga sudah sudah memberikan tugas ya, kita bisa menautkan di sini Bapak dan Ibu gitu ya. Ini ada tugas visualisasi bangsa. Nah, di sini saya menautkan tugas yang telah dikirim oleh peserta latsar gitu kan ya. Ini supaya ada kesan bahwa peserta itu bisa melihat kembali gitu ya tugas yang dibuatnya, kan seperti itu. Nah, ini juga saya juga menautkan tugas-tugas yang diberikan gitu kan ya, dan silakan di-submit di Collabjar gitu kan ya. Nah, ini tinggal diklik saja Bapak dan Ibu. Tinggal diklik ini untuk ke Collabjar. Jadi membantu peserta latsar juga. Ya, ini adalah tombol-tombol untuk pembelajaran hari kedua, ketiga, dan untuk melihat modul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada rekaman pembelajaran kita Bapak dan Ibu ya. Ini tinggal diklik. Ini adalah pembelajaran kita seperti ini gitu ya. Jadi supaya peserta juga bisa mengingat kembali gitu Bapak Ibu ya, bagaimana kita belajar gitu kan ya. Ini juga saya
rekaman dari Zoom saya tautkan di sini supaya peserta juga mengingat kembali. Nah, ini Bapak Ibu ya bisa dicek di sini pembelajaran dengan menggunakan bahan tayang ini. Nah, ini gitu ya. Oh, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama kan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini adalah rekaman ya pada saat pembelajaran. Nah, ini menariknya Bapak Ibu, saya kemarin baru manual aja di sini gitu kan ya. Ketika peserta membutuhkan saya gitu ya, ini tinggal diklik saja di sini gitu ya. Ini kemarin saya membuatnya sebelum ada yang baru gitu Bapak Ibu ya, sebelum ada yang baru. Nah, ini ya. Jadi tinggal diklik saja. Nah, tapi sekarang ada yang baru dengan menggunakan media sosial tadi ya, link media sosial. Jadi lebih mudah lah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk hari kedua nih seperti apa gitu kan ya. Hari kedua tinggal diklik seperti ini. Jadi pembelajaran hari kedua tentunya ada tulisannya pembelajaran hari kedua tanggal Jumat gitu kan ya. Jumat tanggal 24 Juni contohnya ya. Dan ini juga ada running tag, ini juga memberikan kesan kita lebih dekat ya dengan peserta latsar kita. Ya, ucapan terima kasih nih telah mengirimkan tugas tepat waktu contohnya kan yang seperti ini. Oke, silakan pembelajaran hari kedua ada asinkronus 9JP ini tugas-tugasnya kan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini tugas individu, tugas kelompok kan seperti ini. Dan silakan dikirim ke Kolabjar. Di sini ada tautannya juga gitu. Ada pertanyaan silakan ajukan ke saya, klik gitu kan ya. Dan ini pun bisa diakses di smartphone gitu Bapak Ibu ya. Jadi memudahkan peserta latsar. Hari ketiga ya. Hari ketiga seperti apa? Ya, hari ketiga tentunya ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus seperti ini gitu kan ya. Diawali dengan asinkronus dulu, mengerjakan tugas dulu paginya, siang baru ketemu gitu kan ya dengan saya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi selalu diawali dengan menyanyikan atau menyimak lagu Indonesia Raya gitu ya supaya memberikan penguatan gitu kan ya. Nah, ini juga saya membuatnya dengan menggunakan PowerPoint Bapak dan Ibu gitu kan ya dengan supaya lebih interaktif saya membuat PowerPoint yang bisa diakses dengan web ini gitu kan ya. Dan tentunya ini akan lebih menarik juga Bapak dan Ibu ya. Ini tinggal diklik-klik saja ini gitu kan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya menyebutnya ya itu tadi ya hybrid presentasi yang tentunya ini lebih menarik gitu kan ya dan bisa diakses dimanapun kapanpun gitu kan ya. Dan tentunya ini bisa memberikan contoh ya kepada peserta latsar bahwa kita bisa belajar bersama nih ya sebagai Smart ASN gitu kan ya. Nah, ini adalah bahan tayang yang saya buat di PowerPoint dan saya embed ya, saya simpan gitu kan ya di Google Site ini ya. Ini bisa diakses seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, ini tujuan pembelajarannya apa nih? Pembelajaran hari ketiga dan sebagainya ya. Mungkin nanti akan saya bahas tersendiri ya bagaimana membuat bahan tayang yang interaktif seperti ini gitu kan ya di Microsoft PowerPoint. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini hubungi penyusun. Wah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kebetulan kontennya ada di Pak Dwi ya dari KLHK. Saya bekerja sama lah tentunya. Saya mencoba membuat bahan tayang ini menjadi interaktif gitu kan ya. Bahan tayang ini tentunya sudah disusun oleh Pak Dwi dan saya mengubahnya menjadi interaktif aja seperti ini Bapak dan Ibu ya supaya lebih bisa diakses menggunakan smartphone baik itu Android gitu ya atau pakai iPhone ya seperti ini gitu kan ya. Jadi ini tentunya sangat menarik Bapak Ibu ya. Oke, baik ini untuk agenda 1 gitu ya. Saya akhiri nanti dengan ini Bapak Ibu ya ada menautkan modul gitu kan ya. Ada modul agenda 1 seperti apa? Nah, ini dia gitu ya. Ada overview-nya ya supaya peserta latsar juga selalu diingatkan gitu ya Bapak dan Ibu ya dengan modul-modul. Nah, kebetulan saya sama dengan yang Pak Dewi tadi, saya membuat overview modul kita menjadi lebih interaktif gitu kan ya, seperti ini sehingga ini bisa memudahkan peserta latsar dan juga Widya Suara juga tentunya ya Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Agenda 1 seperti apa nih ya? Tinggal diklik-klik saja seperti ini ya untuk memudahkan.
Baik, ini untuk agenda satu ya, kita lihat untuk agenda 2 sama saja gitu kan ya, ini untuk agenda 2 seperti ini ya, sama aja Bapak dan Ibu, saya membuat bahan tayang juga dengan Google Site ini, sama seperti ini. Kalau agenda 2 saya, menyajikannya lagu Bagimu Negeri gitu kan ya, supaya lebih menguatkan, kecintaan, peserta latsar dan Widai Suara juga ya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama untuk bagaimana kita BBM ya berbakti gitu ya berjanji dan tentunya mengabdi gitu ya kepada nusa dan bangsa ya selalu diingatkan dengan lagu-lagu seperti ini. Nah ini juga saya tautkan profil saya gitu Bapak Ibu ya supaya ini juga lebih interaktif. Nah ini ya untuk bahan tayangnya juga ini sudah menggunakan bahan tayang interaktif ya dari PowerPoint. Saya membuatnya seperti ini gitu kan ya. Nah seperti ini Bapak dan Ibu. Sama menggunakan wheel of name supaya bisa berinteraksi dengan peserta latsar seperti ini. Ya ini tugas kirim tugas nih. Jadi ini kolabjar ya Bapak Ibu ya menuju ke kolabjar. Ada pembelajaran hari kedua, ketiga dan keempat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kedua ada asinkronus gitu kan ya seperti ini. Jadi tentunya ini menarik dan peserta latsar juga tahu apa yang harus dilakukan gitu Bapak Ibu ya. Dan ini juga bisa kita update link ini bisa diberikan ke peserta dan bisa update kapanpun gitu Bapak Ibu ya tanpa mengirimkan link baru. Ini linknya tetap aja yang lama gitu yang diberikan ke peserta latsar tapi kita bisa mengubah-ubahnya gitu. Inilah enaknya menggunakan Google Site gitu ya. Jadi kita mau mengupdate kapanpun gitu dimanapun juga bisa gitu. Wah ini ada materi nih yang bagus gitu Bapak Ibu ya. Contohnya di hari keempat kita akan bertemu kembali gitu kan ya dengan peserta latsar ada yang menarik nih untuk kita diskusikan ya Bapak Ibu bisa mengupdate-nya sendiri gitu ya seperti ini. Ya ini supaya lebih memudahkan kita dan tentunya saya lebih greget untuk memberikan penguatan kepada peserta latsarnya juga gitu Bapak Ibu ya. Nah ini dia contohnya yang berakhlak gitu Bapak Ibu ya. Hal-hal seperti inilah yang tentunya membuat kita lebih semangat tentunya ya. Bahan tayang ini tentunya memberikan semangat kepada saya Bapak dan Ibu ya. Apalagi harapannya juga memberikan semangat kepada peserta latsar tentunya ya, supaya lebih menarik. Ini agenda 2 Bapak Ibu, agenda 3 juga sama seperti ini gitu kan ya. Saya membuatnya seperti agenda 1 dan agenda 2 menyesuaikan dengan materi seperti ini Bapak Ibu ya, menggunakan materi-materi dan ada video-video gitu kan ya. Saya tautkan langsung di sini dan langsung diskusi Bapak Ibu ya. Apa manajemen ASN gitu kan ya, diskusi lah lain sebagainya. Oke, setelah itu kita tonton videonya ya supaya diskusi kita terarah gitu ya dan tahu bahwa manajemen ASN itu apa seperti ini gitu kan ya. Jadi ada videonya dan kita tentunya diskusi berdasarkan dari materi yang ada di modul ya seperti ini. Apa itu merit system? Nah ini saya membuatnya di PowerPoint Bapak Ibu ya. Ini adalah gambar yang saya sisipkan di sini. Untuk cara membuatnya mungkin next video ya Bapak Ibu ya, next video seperti apa kita membuat banteng seperti ini. Saya menunjukkan terlebih dahulu ini gitu ya. Baik, ini untuk agenda 3. Bagaimana dengan agenda 4 Bapak Ibu? Ini juga agenda 4. Saya ingin menunjukkan juga kepada Bapak dan Ibu, menarik juga gitu ya. Ini bagaimana kita melakukan coaching dengan menggunakan bahan tayang seperti ini dan tentunya ini sangat menarik juga dan menguatkan peserta latsar dan mengingatkan tentunya Bapak Ibu ya dengan dengan agenda-agendanya gitu kan ya. Kalau ini saya materi seperti ini ya untuk memberikan penguatan untuk di coaching itu bagaimana kita penguatan modul materi pelatihannya kan gitu ya ada di sini. Dan ini salah satu contohnya gitu ya. Kita juga bisa menekan Google Doc di sini Bapak dan Ibu ya. Nah ini kan kita bisa menjelaskan gitu kan ya, seperti ini loh format rancangannya kan gitu Bapak Ibu ya. Dan di sini silakan download. Nah ini enaknya menggunakan Google Site ini ya kita bisa menyisipkan link untuk di Google Drive seperti ini. Downloadnya silakan di sini diklik gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu sinkronus 1 tanggal 15 Juli contohnya kita mau ngapain nih silakan tugasnya ini gitu ya. Analisis permasalahan isu masing-masing unit kerja kan gitu ya. Ini juga menjadi panduan peserta latsar gitu ya. Asinkronus 2 apa nih tanggal 18 Juli ada di sini ya.
silahkan susun analisis fishbone diagram gitu kan ya. Ini sinkronus 3 gitu kan ya, seperti ini. Ini adalah agenda-agenda untuk coachingnya gitu ya. Ini ya nanti kita akan ketemu ya tanggal 21 Juli. Contoh apa agendanya? Ini dia gitu kan ya, supaya lebih menguatkan saja gitu ya. Nah, ini ya tinggal diklik-klik seperti ini. Nah, ini ada tanggal 3 sinkronus 3 nih 26 Juli contohnya ya. Silakan dikirimkan draft rancangannya. Wah, ini ya maksimal tanggal 26 itu tanggal berapa? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita sisipkan di sini untuk mengirimkan draft rancangannya supaya kita juga tidak lupa juga ya Bapak Ibu ya dengan link yang ada ya, ini juga memudahkan kita. Ya, seperti ini kita memberikan penguatan-penguatan kepada peserta latsar ya. Ini untuk untuk coaching, dan tentunya ini ada referensi ya. Referensi di sini ini juga untuk untuk memberikan penguatan aja ya kepada peserta latsar. Oh, ini ada modul nih, silakan dibaca di sini ada gitu kan ya. PDF-nya gitu ya. Jadi supaya bisa memudahkan peserta latsar. Ternyata banyak peserta latsar yang menyusun SOP gitu kan ya. Wah, peserta latsar harus tahu bahwa peserta tidak boleh ya, CPNS tidak boleh menyusun SOP gitu ya, tapi bolehnya apa? Menyiapkan draft SOP contohnya ya, dan membuat SOP itu harus berdasarkan standar gitu ya. Contohnya ini ya dari Permenpan RB nomor 35 nih gitu ya tahun 2012 saya sisipkan di sini. Nah, intinya Bapak dan Ibu menggunakan Google Site ini sangat memudahkan gitu kan ya, memudahkan kita tentunya, memudahkan peserta untuk bisa belajar dengan baik gitu kan ya, dan kita juga sambil belajar juga menjadi role model gitu ya kepada peserta latsar bahwa yang diajar itu bukan hanya yang untuk berakhlak, itu bukan hanya peserta latsar juga kan gitu ya, tapi Wideiswara juga harus berakhlak gitu ya, harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau saya ditanya, Kang Indra tuh PNS? Iya gitu ya. Kalau PNS nanti harus berakhlak? Iya. Nah, ketika ditanya berorientasi pelayanan saya sebagai Wideiswara apa? Wah, saya harus melayani masyarakat saya. Masyarakat saya siapa sebagai Wideiswara? Masyarakat saya sebagai Wideiswara adalah peserta latsar kan gitu ya. Nah, bagaimana saya memberikan orientasi pelayanan yang baik? Ya, saya salah satunya adalah membuat bahan tayang yang bisa mudah untuk diakses gitu kan ya. Ini adalah salah satu cara lah ya, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat saya ya. Masyarakat saya adalah peserta latsar kan seperti itu. Dan tentunya juga kita juga belajar bersama gitu kan ya, bagaimana kita menjadi seseorang yang mengoptimalkan teknologi gitu ya dalam proses pembelajaran. Tentunya teknologi ini adalah untuk mempermudah gitu ya, dan ya kita berusaha bersama menjadi seorang yang smart ASN gitu kan ya, sesuai dengan tugas dan fungsi. Mudah-mudahan bahan tayang ini ya yang latsar ini juga menginspirasi Bapak dan Ibu tentunya ya, dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.